Saat ini bank syariah semakin berkembang dan diminati banyak orang. Tapi apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Bagaimana cara kerjanya sehingga bisa dikatakan lebih adil dan bebas riba? Nah, di video ini kita akan membahas konsep bank syariah. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Bank Syariah. Bank berasal dari kata banque bahasa Prancis dan dari kata banco bahasa Italia yang berarti peti atau lemari atau bangku. Menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu pertama menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman, kedua menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip yang pertama itu prinsip titipan atau simpanan al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, bank individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-mudarobah. Al-mudarobah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Di pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain mengelola. Keuntungan usaha secara mudarobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pengelola. Poin yang ketiga, tujuan bank syariah. Yang pertama, menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan karena keengganan sebelum masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Yang ketiga, membantu masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain. Nah, materi selanjutnya ada fungsi bank syariah. Jadi sebenarnya fungsi bank syariah ini nggak jauh berbeda dari bank konvensional, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan unit usaha syariah mampu menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yakni menerima dana dari infak, sedekah, zakat, wakaf, dan hibah. Lalu menyalurkan dana tersebut kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga ada bank syariah dan unit usaha syariah mampu menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, lalu menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai pemberi wakaf. Yang terakhir ada alat transmisi kebijakan moneter, sama seperti bank konvensional. Nah, materi terakhir ini kita akan membahas hambatan perbankan syariah di Indonesia. Jadi perkembangan bank syariah ini mengalami berbagai hambatan, baik dari segi operasional maupun lingkungan makro. Berikut hambatan utama dalam perbankan syariah. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja syariah. Modal menjadi kendala utama dan dalam pendirian dan pengembangan bank syariah. Banyak investor yang masih ragu terhadap prospek bank syariah, lebih mengutamakan keuntungan duniawi atau ragu terhadap regulasi
modal yang tinggi dari Bank Indonesia. Yang kedua, ada regulasi dunia perbankan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung operasional bank syariah karena masih berorientasi pada sistem konvensional. Bank syariah membutuhkan instrumen likuiditas, moneter, standarisasi akuntansi, dan kehati-hatian sesuai syariah supaya lebih efisien dan kompetitif. Yang ketiga ada minimnya sumber daya manusia. SDM yang memahami sistem perbankan syariah ini masih terbatas. Lembaga pendidikan dan pelatihan terkait pun belum berkembang luas, sehingga tenaga kerja yang tersedia belum kompeten mengelola bank syariah. Nah, yang keempat ada tingkat pemahaman dan kepedulian umat. Banyak masyarakat termasuk ulama dan cendekiawan masih kurang memahami sistem perbankan syariah. Kurangnya informasi dan keengganan beralih dari sistem bunga membuat bank syariah sulit untuk berkembang. Yang kelima, sosialisasi setengah hati. Sosialisasi tentang bank syariah ini masih kurang maksimal. Gak hanya tugas bankir syariah, tapi juga tanggung jawab semua elemen umat untuk menyebarkan informasi tentang sistem dan manfaat bank syariah agar lebih banyak masyarakat yang beralih dari bank konvensional. Gitu. Yang keenam ada piranti moneter ribawi. Sistem moneter saat ini masih berbasis bunga atau riba, sehingga belum sepenuhnya mendukung kebijakan bank syariah. Bank Indonesia perlu menyediakan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah agar bank syariah bisa lebih stabil dan kompetitif. Yang ketujuh ada pelayanan publik. Dalam dunia perbankan, pelayanan menjadi faktor utama dalam menarik masalah. Bank konvensional telah meningkatkan kualitas pelayanan mereka, sementara bank syariah masih perlu memperbaiki pelayanan agar lebih profesional dan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, bank syariah ternyata belum syariah. Banyak bank syariah yang masih menerapkan sistem kapitalisme dalam praktiknya, hanya menggunakan label syariah tanpa benar-benar menerapkan prinsip syariah secara penuh. Beberapa bank bahkan menerapkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional, sehingga meragukan keaslian sistem syariahnya. Nah, itu dia tadi hambatan-hambatan yang dialami oleh bank syariah tadi. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.